Halo teman-teman, sekarang di depan saya udah ada MTech Sigma. Ini merupakan head unit Android keluaran dari MTech ya. Sebenarnya ini udah lama keluarnya, cuma saya baru sempat nge-review ya karena beberapa kesibukan. Nah, dusnya kayak gini. Ini dusnya lebih gede ya daripada dus yang lain. Kita bandingin sama Orca yang ini. Oh, beda ya lumayan. Oke, angle-nya mungkin nggak kelihatan. Nah, MTech Sigma ini menarik banget karena harganya yang di 1 jutaan, tapi speknya udah lumayan bagus. Nanti kita buktiin aja gimana speknya ya. Oke, di dusnya kayak gini aja, polosan. Ini kebetulan yang 10 inch, 9 inch sama 10 inch nggak ada bedanya speknya ya, cuma perbedaan di layarnya aja. Oke, kita langsung unboxing saja biar singkat. Nah, ini dapat juga seperangkat kabel, dapat audio out yang ini, yang universal, audio dan power yang universal. Terus dapat audio yang universal juga. Ini RCA-nya, RCA in sama RCA out. Kita dapat sub buat subwoofer kalau mau dipisah. Ada front dan ada rear juga kayak gitu. Nah, nggak ada video outnya. Gimana kalau mau pasang video out buat TV tambahan kayak di plafon atau headrest, kalian harus beli lagi dongle USB yang kayak gini bentuknya. Oke, nah ini untuk kamera innya, dapat USB 2 biji dan dapat GPS. Ya udahlah, kayak gitu standar normal ya. Kita langsung ke unitnya aja. Di dalam sini lumayan rapi ya. Ini dapat bracket warna hitam, bracket universal. Terus ini dia unitnya, ini yang 10 inch ya. Oke, kayak gini ya. Ini normal aja, kayak head unit seperti biasa, tapi ini tombolnya di kiri, terus belakangnya kayak gini. Oke, ini lumayan beda ya sama yang produk lain. Ininya yang lumayan beda, tapi yang lainnya sama. Kayak gini ya. Ini wajar banget ya kalau produknya sama kayak yang lain, tuh wajar banget karena ini harganya juga sangat terjangkau. Kalau kalian beli di officialnya itu kisaran 1.200.000-an ya. Kalau kalian beli di saya sama juga sekitar segituan. Jadi menyesuaikan harga officialnya kayak gitu. Kita langsung review aja kayak gimana si head unitnya, karena itu yang terpenting ya. Oke, ini udah beres saya setting kabel-kabelnya. Kita nyalain aja. Nah, waktu pertama kali nyala, kalian colokin ke mobil itu pasti ada loading kayak gini, kecuali kalau kalian udah nempel ya. Nah, kalau udah nempel, kalian nggak akan menemukan loading kayak gini lagi, kecuali kalau kalian cabut aki di mobilnya kayak gitu. Jadi ini loading untuk pertama kali nyala aja. Kita tunggu. Ini by the way, ini versi Androidnya, dibilang di dusnya di Android 12 nih, ada dusnya ini Android 12 ya. Tapi nanti kita akan buktikan aja ini Android berapa yang sebenarnya ya, dan spesifikasi aslinya. Nah, ini by the way ini 2/32 ya. Nah, tampilan utamanya kayak gini, cukup menarik, cukup intuitif ya, dan kita dapat beberapa kemudahan akses. Jam ada di sini, FM, musik ada di sini, kayak gitu ya. Nah, saya udah install DevCheck untuk mengecek keaslian spesifikasinya. Karena gini, kalau kalian cek keaslian spesifikasi pakai CPU Z, itu CPU Z itu bisa dimanipulasi. Nah, makanya saya pakai DevCheck yang sampai saat ini belum bisa dimanipulasi. Menunya kayak gini seperti biasa lah ya, pasti ada Bluetooth, support steering wheel juga support, terus ada TV out di sini kalau kalian nambahin TV belakang, dan harus pakai alat lagi ya kalau mau tambah TV di belakang. Oke, kita langsung aja ke spek aslinya kayak gimana.
Ini DepCheck yang versi terbaru. Ini saya udah konekin ke internet juga ya tadi. Ini spek aslinya kayak gini. Oke, kita pertama ke storage-nya dulu. Nah, storage-nya di sini 32 GB ini totalnya ya. Ini 32 GB seperti di spek aslinya ya. Emang ini storage-nya 32 GB dan yang kepake sama sistem itu 7 GB. 7,6 ya lebih tepatnya. Terus kita cek RAM-nya. Ini. Nah, di sini tertulis 3 GB. 3 GB ini apa? 3 GB ini sama ZRAM ya. Kalau kalian belum tahu ZRAM itu tambahan RAM dari memori internal ya. Jadi itu bukan RAM yang sebenarnya, jadi abaikan aja. Nah, RAM aslinya itu 2 GB di sini. Oke. Nah, RAM aslinya 2 GB aja. Jadi bener, ini RAM-nya 2 GB dan internalnya 32 GB. Oke. Kayak gitu. Nah, ini cara ceknya. Cara cek versi Android-nya. Oke, ini dia versi Android-nya. Nah, versi Android-nya versi Android 10, beda dengan yang di DUS-nya. Di DUS-nya itu versi Android 12 ya. Tapi kalian jangan khawatir karena versi Android 10 itu common ya. Versi Android itu normal aja buat head unit Android. Jadi gak usah khawatir kayak gitu, karena rata-rata head unit Android itu ya memang RAM-nya versi Androidnya versi Android 10 kayak gitu. Jarang banget yang versi Android 12 atau 13 kayak gitu ya. Kita cek prosesornya. Ini dia Cortex A53. Cortex A53 adalah prosesor yang sama yang dipakai sama si Orca NFC 2/64 atau 4/128 yang ini nih. Nah, Orca yang ini harganya lebih mahal ya, lebih mahal 300.000 atau ya 300.000, 350.000 sampai 400.000. Harganya lebih mahal. Cuma si Orca yang ini tuh dia dapat NFC sama internal storage-nya lebih gede di 64 GB. Kalau yang ini di 32 GB. Jadi perbedaan 400.000 bagi kalian NFC sama internal yang lebih gede itu penting enggak, tergantung kalian, karena spesifikasinya sama persis ya. Prosesornya sama, layarnya sama kayak gitu. Oke, kita langsung kita tes layarnya dulu ya. Nah, ini kelebihannya bagi saya di head unit itu penting banget, layar tuh bisa redup banget. Ini penting banget. Nah, ini bisa redup banget ya. Tuh. Ini bisa lebih redup daripada Orca yang 4128. Nah, di head unit Android itu penting banget yang kayak gitu. Karena banyak head unit Android yang layarnya nggak bisa redup. Kayak gitu. Jadi kalau malam aman kalian kayak gitu ya. Oke, biar nggak babi bu, kita langsung aja tes kecepatan buka YouTube-nya, karena itu termasuk yang sering ditanyain ya. Bagi kalian yang korban-korban head unit Android spek palsu, buka YouTube-nya lemot padahal RAM-nya 4 GB, kita buktikan di RAM 2 GB yang prosesornya Cortex A53. 1, 2, 3. Terus langsung kebuka, kita langsung tes searching. Oke, langsung kita tes scrollingnya. Enak banget ya, lancar. Kalian bisa nilai sendiri untuk head unit harga 1 jutaan ini bagus banget. Kita langsung tes suaranya. Ini saya pakai speaker mono ya, jadi mohon maaf bila speakernya tidak stereo dan mic-nya juga mono kebetulan. Jadi kita langsung tes lagu The Patriot. Tadi ada verify akun. Dengerin aja playlist Radar Indonesia di Spotify. Beli dari sel yang lebih bagus. Belanja di Lazada. Iklan nih, kita kecilin dulu. Ini dia suaranya. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm
Oke, cukup kayak gitu ya, mantep ya. Lancar juga. Suaranya gimana? Suaranya untuk di harga segini ini bagus banget ya, normal aja gitu. Mungkin kita langsung tes apa ya, Google Map ya. Google Mapnya gimana bang, lancar gak gitu kan. Di kolom komentar tuh sering banyak kayak gitu, padahal saya udah tampilin di video Google Mapnya kayak gimana dan ditanya lagi. Makanya kalau nonton tuh jangan skip, kocak. Nah, oke, ini Google Mapnya. Wih, ini lancar juga ya, lumayan ya. Ya dia karena Cortex A53. Kita tes apanya? Gini-gininya. Oke. Nah, segini kelancarannya cukup lancar ya. Kita mungkin bakal tes aja langsung ke mana ya? Ke Monas kali ya. Monas. Nah, kebetulan saya posisinya di Bandung ya. Bagi kalian yang mau pesan atau pasang langsung di saya bisa untuk mobil apapun, silahkan tanyakan aja. Oh, kenapa nggak bisa diam ya kameranya ya? Oke. Nah, segitu kira-kira kecepatannya gimana? Cukup kah? Kurang cepat modal lagi lah. Beli yang lebih mahal. Nah, ini dia kelancarannya kayak gini. Oke. Ini lancar banget sih untuk ukuran segini ya. Mungkin di harganya untuk saat ini yang worth it ya menurut saya, kalau dilihat dari kecepatannya gitu. Karena gini, head unit 3 jutaan juga sama ya. Prosesornya Cortex A53 kayak gitu. Yang sering ditanyain lagi untuk kalian di kolom komentar. GPS signal lost. Oke, Bang, bisa plotting nggak? Bisa split screen nggak? Gitu ya, yang kalian tanyain. Kita coba aja langsung split screennya bisa nggak nih? Caranya kayak gini, kalian pencet. Ini saya mute dulu deh. Ini gini, terus ini tekan, ini ke sini. Ini kalian gedein tuh. Bisa split screen, bro. Harga 1 jutaan. Udah sama pasang lagi 1 jutaan di saya ya. Tergantung mobil lah, kalian mobilnya apa gitu. Saya mute dulu. Nah, kalau udah split screen gini, apakah jadi lemot head unitnya? Kita tes lagi. Kayak gini. Lancar, walaupun ada yang lebih cepat ya, tapi harganya beda juga yang lebih cepat. Jadi ini udah termasuk lancar kayak gitu. Split screennya kayak gini tuh, set. Saya gak di endorse juga sama ini barang ya. Dan walaupun di endorse saya nggak mau ya, karena suka disuruh review nggak jujur kayak gitu. Jadi saya ini beli sendiri, modal sendiri, karena dagang ya. Oke, beres. Terus sekarang kita bakalan ngapain ya? Oh, kita tes, cek ininya, equalizernya kayak gimana. Apakah ada DSP-nya bang? Oke. Mana sih? Mana fitur DSP-nya? Oh, ini. Ini equalizer aja. Kayak gini. Ini tadi saya udah setel karena kalau nggak di setel suaranya ya biasa aja ya. Jadi harus di setel dulu. Kenapa jadi biasa aja kalau nggak di setel suaranya? Karena saya pakai speaker itu tuh. Masih 3-way 80 watt ya, gede banget. Nah, ini kan nggak nyampe 80 watt ya. Gitu. Jadi tadi saya setel dulu kayak gitu. Equalizernya kayak gini, nyeting-nyetingnya set. Nah, kalau mau di save gimana? Pencet ini kiri. Nah, kalian kasih nama, misalnya apalah namanya gitu, dan done, confirm gitu. Set. Kayak gitu ya.
jadi kalau mau ininya ini lagi nih, kalau mau manggil si equalizernya ini pencet confirm gitu, jadi bakal equalizer yang tadi. Aduh pencet ya gitu ya. Ya ini biasalah, ada loudness, ada lap driving, ya normal lah ya, nggak ada yang spesial di sini kayak gitu. Apalagi ya yang ditanyain password factory settingnya di mana bang? Factory settingnya di sini. Kita ini sini, terus car setting, system setting, ini factory setting, pencet factory setting, passwordnya 1617. Tuh, ini dia. Ini kalian bisa otak-atik di sinilah, banyak ya. Walaupun saya nggak saranin ya, bagi kalian yang nggak expert soal ini, lebih baik dibiarkan aja kayak gitu. Kita bakal apa ya? Oh, kita belum tes resolusi ininya ya. Resolusi kalau di YouTube-nya bisa berapa, resolusinya bisa berapa ya? Kita tes di video 4K aja. Video 4K. Video 4K. Ini ada iklan lagi, kocak. Kalian gak usah nonton iklannya. Nah, oke. Nah, ini dia tes resolusinya di sini. Quality, kita pencet advance dan 1080 60 fps. Kualitasnya kayak kemana ya? Kayak gini ya. Ya nggak di kamera sih nggak begitu kelihatan ya, tapi kalau kita tes, oke, ini 60 fps nya nggak kerasa banget ya, normal. Ini bener 60 fps nih kayak gitu, tapi di video nggak akan kelihatan karena saya bakal convert video ini di 30 fps aja biar cepat ngerendernya kayak gitu. Apalagi yang mau dites, apa ya? Ya udah sih, ya udah segini aja ya teman-teman. Pakai kita bakal tes main game? Enggak juga ya, males sayanya. Oke, segitu aja. Bagaimana kesimpulannya head unit ini? Head unit ini adalah paling worth di harga 1 jutaan. Apalagi kalau kalian pasang di saya 1 jutaan kalian bisa sama pasang ya, kayak gitu. Jadi ini bagus banget, apalagi saingannya si Orca ini. Nah, saingannya si Orca ini nih sebenarnya nih, karena dia speknya sama. Beda, si Orca itu cuma ada NFC dan internalnya lebih gede, tapi speknya itu sama persis. Dan si Orca harganya beda 400 ribuan ya. Dan bagi kalian yang belum tahu juga, si Nakamichi ini, nah ya, ini Nakamichi Legend MK3 ini udah saya review juga. Ini juga menggunakan prosesor yang sama ya, kayak gitu, cuma beda di kecepatannya aja. Kalau yang ini, yang si MTEK ini cuma 1,46, kalau yang ini 2 GHz, jadi beda 600 MHz, lumayan ya. Tapi si Nakamichi ini punya keunggulan, layarnya lebih bagus, QLED beneran, terus dia suaranya lebih bagus, tuningan suaranya lebih bagus kayak gitu, dan fitur suaranya lebih banyak juga, ada DSP-nya gitu ya. Kalau yang ini nggak ada. Oke, mungkin kayak gitu aja ya. Bagi kalian yang mau nanya-nanya, silahkan komentar aja gitu. Bye bye.